kembali dengan channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Khusus pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang konflik dalam cerita, khususnya konflik manusia melawan alam. Nah, apa yang dimaksud dengan konflik manusia melawan alam? Bagaimana prosesnya dalam penulisan karya fiksi, dan apa saja jenis konflik ini untuk dapat diaplikasikan dalam sebuah penulisan cerita. Kita akan membahasnya secara komplit dalam video kita berikut ini. Kita masuk kepada konflik manusia melawan alam. Kita masuk dulu mengenai apa itu konflik dalam sebuah penulisan karya sastra. Konflik adalah satu elemen cerita yang tidak bisa kita tinggalkan dalam proses penulisan karya sastra, bentuk fiksi dan atau apapun itu. Konflik adalah sesuatu yang sangat penting yang mampu memberi tenaga untuk mendorong cerita, untuk mendorong alur atau mendorong plot tetap maju dan bisa pembaca ikuti. Tanpa adanya konflik, semua jenis cerita akan sangat membosankan. Sebuah cerita yang datar saja, tanpa ada tantangan, tanpa ada rintangan, tanpa ada kendala dalam proses untuk mencapai tujuan dari si karakter itu akan terasa sangat jemu, akan sangat jenuh untuk kita ikuti. Jadi konflik, adanya tantangan, adanya rintangan adalah suatu hal yang sangat penting dalam cerita, karena sifatnya yang mampu mengembangkan karakter, juga mampu mendorong cerita untuk terus maju ke depan dan terus mengembangkan berbagai plot-plot yang dibangun untuk memberikan pesan yang lebih sempurna terhadap dunia ceritanya sendiri. Konflik dalam cerita ada banyak, setidaknya ada 7 jenis konflik dalam cerita yang umumnya dikenal. Konflik-konflik tersebut adalah yang pertama, konflik manusia melawan manusia, atau lebih kita kenal dengan konflik karakter melawan karakter. Nah, ketika teman-teman menulis antara tokoh protagonis atau tokoh jagoan yang biasa kita kenal dalam istilah Indonesia berhadapan dengan tokoh jahat atau tokoh antagonis, ini adalah konflik karakter melawan karakter atau konflik manusia melawan manusia. Jadi sumber kejahatan atau sumber kendala yang paling kuat dihadapi oleh tokoh cerita di sini datangnya dari karakter yang lain atau dari antagonis. Itu adalah ciri dari karakter melawan karakter sebagai sebuah konflik. Kemudian jenis konflik yang kedua adalah konflik manusia melawan masyarakat. Nah, ini biasanya diadaptasikan dalam penulisan novel-novel distopia atau pasca apokaliptik, atau biasanya novel-novel kiamat gitu. Jadi ketika teman-teman membuat satu tokoh karakter yang berjuang menghadapi sebuah masyarakat yang korup atau lain sebagainya, masyarakat yang tidak ideal dalam pandangan humanisme, biasanya di sini disebutkan bahwa ini adalah konflik tentang karakter melawan masyarakat. Nah, ketika masyarakatnya tidak sesuai dengan norma-norma kemanusiaan yang kita kenal hari ini, kemudian berhadapan dengan karakter yang memperjuangkan norma-norma itu, kita akan melihat bahwa ini merupakan sebuah implementasi dari jenis konflik karakter melawan masyarakat. Lalu ada juga konflik yang ketiga, itu konflik manusia melawan alam. Nah, ini adalah konflik yang akan kita bahas secara lebih komplit dalam tayangan ini nanti. Lalu yang keempat ada jenis konflik manusia melawan supranatural. Nah, ini adalah sesuatu kekuatan di luar manusia yang berusaha dilawan. Ini bisa sesuatu yang magis, sesuatu yang magic, sesuatu yang lain segala macam. Nah, ini juga menarik untuk kita bahas di lain kesempatan. Kemudian ada juga konflik yang kelima, yaitu manusia melawan teknologi. Jadi dalam konteks ini manusia dipertentangkan dengan teknologi. Tujuan yang ingin dicapai oleh manusia bertentangan dengan kemajuan teknologi. Nah, bagaimana manusia melawan kemajuan teknologi tersebut adalah inti dari konflik ini. Konflik yang keenam adalah konflik manusia melawan dirinya sendiri. Nah, konflik terbagi menjadi dua macam, yaitu konflik internal dan konflik
eksternal atau konflik yang datang dari luar dan konflik yang datang dari dalam. Satu-satunya konflik yang datang dari dalam atau internal adalah konflik manusia melawan dirinya sendiri. Ini sangat banyak diaplikasikan. Saya bahkan menulis sebuah buku berjudul MMA Trial di tahun 2019 yang menjelaskan bagaimana salah satunya konflik manusia melawan dirinya sendiri. Nah, ini biasanya bertentangan, temanya bisa misalnya pencarian jati diri, tentang kelahiran kembali, tentang krisisnya keimanan dan lain sebagainya. Intinya adalah musuh manusia, musuh karakter dalam konflik ini adalah dirinya sendiri, pikirannya sendiri, hatinya sendiri, batinnya sendiri. Nah, ketika musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri, maka ini kita kategorikan sebagai konflik internal, tokoh cerita atau manusia melawan dirinya sendiri. Kemudian jenis konflik yang terakhir adalah manusia melawan takdir. Nah, ini adalah sesuatu yang juga menarik untuk dikembangkan dalam cerita. Misalnya takdir itu tidak harus sesuatu yang digambarkan sebagai sesuatu yang keramat. Misalnya ada seseorang yang sakit kanker ganas atau kanker otak, dia diponis oleh dokter hidupnya hanya 3 bulan lagi. Nah, ketika seseorang yang diponis, misalnya tokoh protagonis yang diponis hidupnya tinggal 3 bulan lagi itu, berjuang dengan sehebat mungkin, bertarung, berjuang dan lain sebagainya. Nah, perjuangannya ini dapat kita analogikan sebagai sebuah konflik manusia melawan takdir. Nah, takdirnya yang dilawan adalah hipotesa atau analisis kesehatan. Nah, itu sendiri sesuatu yang juga menarik untuk kita ceritakan. Masuk ke pertanyaan pentingnya, apa yang dimaksud dengan konflik manusia melawan alam? Nah, konflik manusia versus alam adalah konflik eksternal yang sangat baik untuk sebuah cerita karena berbagai alasan. Yang pertama, karena manusia tidak bisa hidup dipisahkan dengan alam. Manusia akan selalu hidup bersandingan dengan alam. Nah, karena keterkaitan antara manusia dengan alam ini tentu saja dapat menimbulkan konflik. Ada banyak cara bagi alam untuk dapat memberikan masalah kepada manusia. Dan sebaliknya juga ada banyak tingkah laku dan ulah manusia yang sangat tidak sesuai dengan alam, sehingga keduanya akan menghasilkan sebuah friksi atau sebuah gesekan yang kita sebut sebagai konflik. Nah, konflik, kemunculan friksi itulah, kemunculan konflik itulah yang kemudian dapat menjadi sebuah energi bagi kita dalam menulis cerita konflik manusia melawan alam. Subkonflik yang pertama dari manusia melawan alam adalah bencana alam secara natural. Ini adalah jenis subkonflik yang pertama. Nah, jenis subkonflik manusia bertentangan dengan alam, dengan bencana alam natural sebagai subkonfliknya, adalah jenis konflik yang sederhana dan mudah bagi setiap orang untuk membaca arah ceritanya. Dalam konflik yang mengetengahkan bencana alam natural ini, manusia dipaksa untuk menghadapi alam yang sedang murka dan hadir dalam bentuk bencana. Bencana ini sendiri dapat terjadi karena ulah manusia ataupun karena memang sudah aturannya alam sedemikian rupa. Anda misalnya bisa menulis tentang badai, tentang tanah longsor, tentang letusan gunung berapi, tentang banjir bandang, tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, konteksnya bencana alam yang natural seperti itu, yang terjadi dengan natural seperti itu, kemudian ada sosok manusia yang Anda hadirkan sebagai tokoh utama cerita untuk berjuang agar selamat dari tsunami, agar selamat dari gunung Merapi, agar selamat dari longsor dan lain sebagainya. Perjuangannya, intriknya untuk menghadapi kekuatan alam seperti itu, itulah yang kita angkat sebagai cerita. Tapi konfliknya sendiri adalah bagaimana manusia melawan bencana alam atau yang terjadi secara natural. Dan perlu juga teman-teman ingat di sini dalam penulisan konflik manusia melawan alam secara majmu atau secara keseluruhan, itu bukan berarti kita tidak boleh menghadirkan tokoh antagonis. Tentu kita bisa menghadirkan sosok-sosok jahat, tokoh-tokoh jahat di sini. Tapi tema umumnya adalah, konflik umumnya adalah
bagaimana karakter atau manusia berhadapan dengan kekuatan alam. Kemudian subkonflik yang kedua dalam konflik general manusia melawan alam adalah bencana alam yang terjadi karena ulah manusia. Jadi di sini ada sebuah kontribusi ulah manusia yang mengakibatkan ketidakseimbangan pada alam yang kemudian berujung pada bencana yang kemudian membahayakan manusia itu sendiri. Artinya di sini ketika kita membuat konflik manusia melawan alam dalam konteks bencana alam, harus ditekankan bahwa bencananya ini hadir karena ulah manusia. Jadi bukan karena aturan alam itu sendiri. Nah, kemudian jenis konflik yang ketiga, konflik yang ketiga dari manusia melawan alam adalah upaya bertahan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat. Nah, ini sangat mudah untuk kita mengartikan atau mengartikulasikannya dalam proses survival. Jadi misalnya kita bercerita ada seseorang yang tanpa sengaja terjatuh ke sebuah hutan dan dia selamat, dan ia dipaksa untuk bertahan hidup di sana dengan segala kondisi yang ada di hutan tersebut. Itu juga kita bisa masukkan ke dalam subkonfliknya ini, yaitu bertahan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat. Atau Anda misalnya, kita ambil contoh, ikut sebuah tur ketika berumroh, kemudian jalan-jalan ke salah satu negeri di Afrika, ikut sebuah tur. Nah, dalam tur itu Anda membuat sebuah cerita, tiba-tiba mobil yang Anda gunakan mogok di tengah padang pasir yang luas. Di sana tidak ada air minum segala macam. Nah, keinginan atau kemampuan atau perjuangan Anda untuk meraih pertolongan, mencapai pertolongan, mencari sumber air dan lain sebagainya, itu dapat kita kategorikan sebagai sebuah konflik cerita di mana manusia bertahan hidup di lingkungan yang tidak bersahabat. Jadi lingkungan yang selama ini akrab dengan dirinya, mampu memenuhi semua kebutuhannya, tidak ada lagi di sana. Ia harus berjuang untuk menghadapi tekanan lingkungan baru yang cenderung memusuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Oke, kemudian jenis yang keempat dari penulisan konflik dengan tema manusia melawan alam adalah lingkungan apokaliptik atau pasca apokaliptik. Nah, apokaliptik sendiri dapat dengan mudah kita artikan sebagai kiamat. Tapi tentu saja kiamat dalam istilah ini berbeda dengan terminologi kiamat dalam pengertian agama. Nah, ini adalah sesuatu yang dapat kita bedakan secara lebih jelas. Kita mungkin bisa menganalogikan apokaliptik dalam pengertian penulisan karya fiksi ini sebagai sebuah kehancuran total yang disebabkan misalnya oleh perang nuklir, misalnya oleh ledakan populasi ataupun pandemi-pandemi yang kemudian memusnahkan populasi dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, bagaimana kehancuran total yang terjadi ketika tatanan hidup manusia menjadi hancur, infrastruktur menjadi lumpuh dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebuah lingkungan apokaliptik di mana semua tatanan kehidupan manusia hancur. Nah, bagaimana tokoh cerita kita, bagaimana tokoh protagonis kita bertahan hidup pada lingkungan seperti itu adalah subkonflik yang dimaksud. Jadi apa yang ia lakukan, bagaimana cara ia menghadapinya, merupakan inti dari bagaimana subkonflik lingkungan apokaliptik dalam konflik utama manusia melawan alam seperti ini. Kemudian jenis yang terakhir dalam subkonflik manusia melawan alam adalah keterbatasan sumber daya alam. Jadi di sini secara spesifik kita sebagai penulis menunjukkan bagaimana satu atau tokoh atau beberapa tokoh atau sebuah kawasan menghadapi
satu krisis yang benar-benar parah karena salah satu sumber daya alam yang vital yang mendukung kehidupan mereka sudah hampir habis dan mungkin tersisa sangat sedikit. Contohnya misalnya adalah ketika teman-teman menulis sebuah buku dengan setting di tempat yang sangat gersang dan memiliki sumber air yang sangat terbatas. Nah, di suatu ketika sumber air itu hampir kering sehingga menyulut banyak konflik yang terjadi di dalam tempat itu. Nah, Anda bisa saja teman-teman menulis tokoh protagonis, tokoh jahat, tokoh tritagonis dan lain sebagainya untuk memperkaya alur cerita. Tapi tentu saja konflik yang utama dalam penulisan cerita ini adalah manusia melawan alam semesta. Dalam konteks ini adalah keterbatasan sumber daya alam untuk memenuhi kehidupan manusia di dalamnya tersebut. Oke, itu adalah penjelasan bagaimana teman-teman bisa menggunakan konflik manusia melawan alam dalam sebuah penulisan cerita, baik itu dalam bentuk cerpen ataupun juga dalam bentuk novel. Jika teman-teman masih memiliki kendala dalam proses penulisan cerita ini, jangan ragu untuk berkunjung ke blog penulisgunung.id. Di sana Anda bisa menemukan banyak bantuan, mendapatkan e-book, terus mengikuti kursus penulisan dan lain sebagainya. Samping itu, kami juga di Penulis Gunung ID menyediakan jasa penulisan ghostwriting dan juga yang terbaru adalah penulisan skrip untuk video YouTube. Kita punya beberapa penulis yang sangat bagus untuk kemudian dapat mengubah ide Anda atau pikiran Anda dalam bentuk sebuah karya fiksi untuk dipentaskan dalam drama dengan skrip yang kita tuliskan. Baik teman-teman, itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berkarya, selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.